Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama yang menawarkan investasi titip dana dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya investasi semacam itu, jadi kalau misalnya ada nyuruh kalian transfer, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan. Nah teman-teman, berbicara tentang indeks kita IHSG minggu lalu, dia masih di close di hari Jumat kemarin di level 6.100-an ya. Berarti range-nya masih segitu-segitu aja. Tetapi ada kabar baiknya karena dia bisa berhasil close di atas 6.100, itu artinya tendensinya akan lebih cenderung ke naik teman-teman ya. Jadi IHSG masih punya harapan yang sangat-sangat bagus, ya, ekspektasi yang bagus di minggu depan ya. Jadi kita harap semua untuk dia bisa melakukan langsung ke bullish di minggu depan teman-teman. Nah, untuk bagaimana lebih lengkapnya dan lebih jelasnya serta gimana sih saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingnya selama minggu depan dan juga saham-saham yang akan request, seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa yang kalian lihat di depan ini adalah charting tools yang biasa gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara technical. Namanya itu adalah tradingview.com. Jadi kalau misalnya kalian ini yang belum punya charting tools dan kalian itu pengen belajar atau pengen menganalisa secara technical dengan tools yang bagus, kalian bisa coba yang namanya tradingview.com. Ini totally free, jadi kalian bisa daftar ini secara gratis dan kalian bisa mulai mencoba seluruh fitur-fitur yang ada di TradingView ini. Cuman ya itu, kalau misalnya gratis ada limitasinya teman-teman, yaitu biasanya ada iklannya dan kemudian biasanya dia punya price historiesnya itu tidak terlalu lengkap, tidak terlalu panjang ke belakang, dan juga indikator yang bisa kalian gunakan itu terbatas cuma sampai 3 indikator maksimal. Tetapi kalau misalnya kalian pengen menambah itu semua, kalian cukup daftar yang pro-nya aja teman-teman ya. Itu semuanya nanti jadi indikatornya bisa jadi lebih banyak dipakainya, kemudian kalian tidak ada iklannya, kemudian yang berikutnya kalian bisa memiliki data historis yang lebih panjang. Kalian bisa daftar yang pro ya, versi pro-nya. Itu juga harganya worth it banget, tidak terlalu mahal, dan kalau misalnya kalian gunakan untuk trading itu pasti sangat-sangat worth it ya. Kalau misalnya kalian mau daftar yang pro, kalian tinggal klik aja link di bawah tentang TradingView, itu kalian langsung bisa daftar yang pro-nya. Oke? Nah, teman-teman, di depan ini adalah indeks dari IHSG teman-teman ya, atau composite ya. Dan di hari Jumat kemarin itu IHSG di close di level 6.126 ya, dan memang range-nya masih belum jauh-jauh bergerak dari yang kita sebutkan kemarin, tetapi ini adalah kabar baiknya. Kenapa? Karena dia bisa berhasil close di atas 6.105 teman-teman, yang mana itu kalau misalnya kita bahas kemarin itu adalah minor resistance-nya ya. Dan itu berarti tendensinya nanti minggu depan itu ada chance ya dia itu bergerak ke next level harganya, yaitu di antara 6.100 sampai ke 6.250. Itu adalah range level harga yang kita ekspektasikan di IHSG untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan ini kita sudah tidak bermain di level 5.900 sampai ke 6.100, tetapi kita bermainnya di 6.100 sampai 6.250. Oke, jadi kita bisa berekspek bahwa IHSG mungkin minggu depan itu akan mengalami kenaikan harga di level tersebut ya. Jadi 6.100 sampai 6.250. Itu untuk IHSG-nya seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari candle-nya juga dia ditutupnya dengan candle bullish yang sangat bagus teman-teman ya. Dan dari candle price story-nya yaitu juga dia masih bullish-nya itu sama bearish-nya masih berimbang. Tidak ada yang menonjol satu sama lain ya di sini ketika bearish-nya itu muncul, kemudian dia ditutup lagi dengan bullish-nya seperti itu juga. Jadi kita tinggal tersisa satu power penjualan di sebelah sini, yaitu di level 6.100 sampai 6.250. Kalau misalnya nanti hari Senin itu atau minggu depan ditutup 6.250-nya, berarti power bearish ini sudah habis dan dia bisa untuk bergerak untuk naik teman-teman ya. Nanti kita tinggal lihat target berikutnya, karena yang ini sudah menutup yang ini. Jadi dia bisa nanti bergerak ke level 6.380 sampai 6.400-an. Itu menjadi final target dari IHSG untuk minggu depan teman-teman ya. Jadi seperti itu adalah gambaran IHSG-nya.
Nah, teman-teman, sebelum saya bahas saham-saham yang bisa direferensikan, saya bahas dulu saham yang kemarin saya mention, yaitu MTK, teman-teman ya. MTK ini kita masih berkutat ya di sekitar area false break-nya ya. Kemarin saya bilang kan ya, kita entry alasannya karena dia bisa masuk ke atas dan dia bisa balik lagi ya ke area di atas garis 2020 ini, atau area support yang di break menjadi false break, dia bisa balik ke atas gitu kan. Nah, ternyata teman-teman ya, ini dia kemarin bergerak terkoreksi dulu, tetapi kalian perhatikan di level ini, di level supportnya dia ke reject lagi ya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas level support ini, yaitu kita biarin aja sampai dia bisa menuju targetnya ya. Tapi kalau misalnya andai kata dia ke break ya dan dia bisa kena stop loss kita, dia itu di level 1960-an teman-teman, ya sudah, biarkan saja itu stop loss, karena kemungkinan kalau dia bisa balik lagi ke sini itu dia akan bergerak ke bawah. Jadi kita mesti proteksi juga, kita punya posisi seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk EMTK-nya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah ini dari sektor bank digital, dua ya. Yang pertama ada BANK ya, Bank Aladin, oke. Kenapa saya pilih saham ini untuk direferensikan minggu depan? Karena kalian bisa perhatikan ya. Pertama itu dari candlenya sendiri ya, candle ini menunjukkan adanya bullish rejection seperti ini bagus sekali, dan dia terconfluence juga itu dengan exponential moving average 90-nya. Jadi dia kena exponential moving average 90 dan dia bikin bullish rejection, itu bisa jadi momentum. Yang kedua, kita perhatikan area ini merupakan area demand-nya, dan juga kalian bisa perhatikan ya, begitu dia masuk area demand ini ya, ini karena ada tumpukan harga di sini, itu dia ke reject langsung. Berarti ini confluence-nya atau clusternya itu sudah lebih dari 2 ya. Jadi ini bisa menjadi konfirmasi yang bagus untuk kita. Oke. Dan kalau misalnya kita perhatikan lagi, ini menjadi kita punya area supportnya ya, kita gambarkan ini sebagai area support di 3010 ya. Dan kalau misalnya kita mau entry besok, kita posisinya bagusnya kita mau entry di sini, stop loss-nya cukup di bawah area ini ya, area demand-nya teman-teman ya. Dengan targetnya itu kita bisa ke high-nya, itu yang pertama ya, di sekitar sini. Risk reward ratio 1/1,5, jadi ini masih bagus juga untuk ditradingkan teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau ambil target idealnya, kalian bisa tarik seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, dan kalian bisa copy paste seperti ini ya, dan kalian bisa jadikan ini target idealnya, yaitu di level 4.770 ya, seperti itu. Itu untuk BANK begitu ya. Jadi risk rewardnya kalau kita mau target ideal 3,1 banding 3,4 ya. Kalau misalnya kita mau ambil target minimal itu 1 banding 1,5 ya, di 3.900-an. Itu untuk bank seperti itu. Berikutnya itu ada saham dari bank digital juga, masih Arto teman-teman ya. Ini juga bagus ya. Reasonnya pun sama. Dia kena EMA 90, dia bikin candle seperti ini, candle rejection yang sangat bagus sekali pola candle ini. Ini kemungkinan besar ya, probabilitas untuk dia bikin jadi swing low-nya itu besar sekali kalau seperti ini. Dan berikutnya dia juga ada demand area di sebelah sini, dia sudah masuk ke demand area sini, dan dia harus bisa bergerak keluar ya. Tahanannya nanti ada di mana? Tahanannya itu nanti dia ada di level ini teman-teman, di 16.150 itu menjadi tahanan si Arto ya. Jadi kalau misalnya kalian entry, let's say kalian entry di harga opennya, kemudian kalian stop loss ya, stop loss di sini, di bawah sini ya, di 13.075, nanti kalian SL-nya itu di sini teman-teman. Jadi ketika kalian sudah mencapai RR1 dibanding 1, kalian bisa BEP-in, yaitu langkah pertamanya. Dan kemudian kalau misalnya kalian sudah BEP, kalian akan tenang dan kalian bisa tarik atau ubah targetnya itu menjadi di atas high-nya ini ya. Jadi risk reward-nya 1 dibanding 2,72. Itu juga menjadi sesuatu yang bagus sekali untuk ditradingkan untuk si Arto ini. Oke. Dan saham ketiga yang terakhir itu datang dari bidang konstruksi, yaitu Wika teman-teman ya. Bang, kenapa Wika? Kan Wika ini lagi bearish, downtrend segala macam kayak gitu ya. Oke, saya punya beberapa alasan. Yang pertama teman-teman ya, dia ini sudah mencapai area daerah-daerah reversal teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya kalian perhatikan, di sini juga ada area demand ya, di sini. Demandnya itu sebenarnya dari level ini sampai ke bawah sini. Nah, ini demand ya sebenarnya. Nah, ini demand-nya ya, ini sudah masuk ke demand area. Yang kedua teman-teman ya, ini sudah mulai ada kompresi teman-teman di sebelah sini ya, atau ibaratnya bisa dibilang base ya, tapi base-nya itu bentuknya trending seperti ini. Tapi kenapa bedanya trending sama bikin base kompresi itu seperti apa? Kalau kompresi itu biasanya dia punya dia punya
reversal atau dia punya koreksi itu lebih panjang daripada yang lainnya, seperti itu ya. Dan kemudian alasan yang ketiga, dia di kompresinya ini dia sudah di break teman-teman, sudah masuk ke next phase teman-teman, atau fase berikutnya, yaitu di mana dari sini itu bisa aja nanti dia tuh langsung terbang ke atas ya seperti ini, atau ya ini kedua itu, atau dia bisa bikin range ya, bikin range-nya seperti apa, bikin range-nya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini di bawah, jadi dia bikin bisa jadi dia ke sini dulu ya seperti ini, kemudian dia bikin sideways dulu seperti ini ya, nanti dia baru bisa ke atas seperti ini ya. Tahu, nah ini sidewaysnya ini cuman ilustrasi teman-teman, belum tentu dia cuma satu swing, bisa jadi dia swingnya banyak di sini, atau bahkan dia bermainnya dari level 845 sampai ke 975, dia bisa bikin sideways di situ dulu ya. Yang jelas dia bisa masuk ke fase berikutnya, atau juga dia bisa break 1120-nya dan dia bisa ketahan itu di level 1200-an ya, itu menjadi target pertamanya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau entry ya di sini, stop lossnya itu cukup di bawahnya demand area kita, yaitu di sebelah sini, dan untuk targetnya kita pertama bisa di level 1200 dengan risk reward ratio 1/7 ya, 1,7 ya. Kemudian untuk target finalnya kalian bisa di demand area sebelah sini di 1425, yaitu risk reward ratio 1/3 ya. Dan ini bisa menjadi tabungan juga nih untuk kalian nih kalau misalnya kalian yang tertarik di dunia konstruksi gitu ya. Jadi next lagi barriernya juga nanti kita bisa lihat di level ini 1200-an ya. Jadi 1200-an itu nanti kalian bisa BEP atau kalian bisa ambil setengahnya dulu bebas. Kalau misalnya kalian mau di hold yang lama, kalian juga harus wajib kalian perhatikan harganya ketika dia sampai ke 1200. Jangan langsung udah beli mentang-mentang di hold terus didiemin aja seperti itu. Enggak, kita harus juga recheck ketika dia mencapai level-level harga yang bagus atau level-level harga tertentu, teman-teman. Oke, seperti itu. Itu untuk Wijaya Karya kayak gitu ya. Jadi kurang lebih ini juga bisa dijadikan trading ya, untuk referensi trading ataupun di hold yang lumayan lama untuk mendapatkan benefit dari investasinya, teman-teman. Seperti itu. Itu untuk Wika. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi. Kalian bisa jadikan itu sebagai watchlist ya. Kalian juga bisa jadikan itu sebagai referensi aja untuk tambahan kalau misalnya kalian bingung mencari saham yang bagus. Nah, kemudian saya akan bahas juga saham-saham yang kalian request di kolom komentar ya. Jadi kalian bisa request saham yang mau saya bahas di kolom komentar. Yang pertama itu adalah PTBA, teman-teman. Nah, untuk PTBA ini ya, jadi memang secara sektor ya, sektorilnya teman-teman ya, secara sektoril dia itu saham-saham batubara ini atau energi ini memang lagi up ya teman-teman di minggu beberapa hari kemarin gitu ya. Dan ini bisa ditunjukkan bahwa adanya buyer yang masuk gitu ya, karena kita tahu ya saham-saham energi ini kan saham-saham cyclical teman-teman ya, yang mana dia ada siklusnya yang kita harus bisa baca juga ya siklusnya seperti apa. Tapi kalau misalnya seperti ini, apakah dia sudah fix akan bergerak bullish? Kita belum tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk kita spekulasi ya ini sudah terlalu tinggi ya, karena dia sudah bergerak naik itu sekitar berapa nih ya? Kalau kita dari sini dia sudah bergerak sampai sini sekitar 10%-an ya. Jadi ini tidak seperti Wika ya. Kalau Wika tadi kan itu walaupun dia di bearish trend saya hajar itu, tapi spekulasinya masuk akal ya. Kita punya risk reward ratio bagus. Cuman kalau ini kita spekulasi di sini teman-teman ya, dan nanti dia kena trend line-nya itu dia malah Seninnya itu dia bikin false break dan dia malah down ke bawah, itu nanti kita punya stop loss yaitu jadi nggak worth it teman-teman ya, karena kita punya TP juga cuma sampai sini ya. Jadi ini risk reward ratio 1/0,92 ya, kurang lebih sampai sinilah ya, 1/1 lah ya, itu kan kurang worth it ya untuk ditradingkan. Itu loh maksudnya ya. Jadi ya ini balik lagi kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih prefer itu nanti si PTBA-nya itu dia break dulu ke atas teman-teman ya, sampai ke area sini justru ya, ke daerah sini lah kurang lebih ya. Nah daerah sini kurang lebih, nanti tunggu dia sampai retrace ke bawah seperti ini ya. Nah dan dia nanti bikin satu gerakan ke atas lagi seperti ini teman-teman ya. Dan dia pada saat seperti ini baru kita bisa boleh mencari lah ya. Jadi either kalian mau masuknya itu pada saat retracement pertama, jadi kita bisa tarik Fibo di sini, terus kalian masuk di area crown areanya teman-teman di sebelah sini ya. Nah kalau misalnya kalian sudah masuk ke di area crownnya itu, nanti kalian bisa ambil posisi di sebelah sana, itu pilihan yang pertama. Atau kalian mau make sure ketika dia transisinya jadi dari bearish ke bullish, itu menjadikan PTBA ini menjadi lebih aman secara resikonya seperti itu ya.
Untuk PTBA kurang lebih seperti itu view-nya, oke. Nah, nextnya lagi itu ada SAME, teman-teman ya. SAME ya, SAME. Nah, untuk saham SAME ini ya, ini sebenarnya dia sudah masuk ke area demand-nya teman-temannya di bawah sini, dan dia sekarang sudah berhasil keluar lagi dari demand areanya. Dia ketemu supply di atas yang kecil ini ya, dia kemudian berkonsolidasi ya. Ini tidak heran, ini memang harusnya seperti itu ya. Ini demand, ini supply-nya. Dia kena kocok seperti ini. Dan sekarang dia terhempit teman-teman ya, antara buyer dan sellernya. Tetapi kalau misalnya dilihat dari candle-nya ya, ini bayarnya masih banyak sih ya. Ini masih belum ada yang lepas tinggi, cuman paling di daerah sini doang nih, di harga ini ya, yang sebelah sini ya, di range 540 sampai 595 itu ada ada kejadian selling yang cukup menonjol daripada yang lainnya ya. Selebihnya ini masih aman. Jadi kalau tugasnya adalah ketika harga ini sudah menghajar ke atas seperti ini, sudah keluar dari area supply-nya, itu kalian bisa siap-siap untuk beli ya. Jadi untuk ke atas terus dia retrace ke bawah. Nah, di area retracement ini kalian bisa buy, teman-teman ya. Dengan targetnya di mana? Kalau misalnya kalian beli let's say di sini, targetnya tuh tetap di atas ya, kemudian stop loss-nya tuh cukup di bawah sini ya. Risk rewardnya jadi 1/2,13 ya. Jadi kalau kalian mau entry, tunggu sampai posisi ini terbentuk atau pattern ini terbentuk, dia keluar dulu dari area supply-nya, kemudian dia masuk lagi untuk retracement, baru kalian bisa pikir-pikir atau siap-siap untuk entry. Untuk SAME kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya itu ada Medco ya. Nah, Medco ini juga dibilang bidang energi ya. Kita lihat di sini juga sudah terbentuk pattern bullish ya seperti ini. Ini kalau misalnya kita lihat jadi inverted head and shoulder kecil ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, seperti ini. Sebenarnya ini nggak ideal karena ini dia punya necknya jadi false break kayak gini ya. Cuman ini masih bisa digolongkan ke inverted head and shoulder net non ideal teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini gimana ya? Biasanya head and shoulder seperti ini atau inverted head and shoulder seperti ini, kalau yang mepet-mepet atau kalian mau bilang diamond pattern, ini juga bisa gitu ya. Ini kita tinggal lihat aja dia breaknya seperti apa gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dia bisa break, nanti dia bisa close di atas level 510 teman-teman, besok ya 510 ya, itu kalian boleh siap-siap untuk beli ya. Kenapa? Karena kalau dia break ya, berarti ini di target nextnya itu adalah di sekitar ini teman-teman ya. Targetnya itu di area ini ya, di 584 ya. Jadi kalian nanti bisa hitung sendiri kalian punya RR masuk apa enggak. Kalau misalnya kalian bisa buy di sini, stop loss di bawah sini, targetnya di sini ya. Jadi risk reward ratio sebenarnya nggak nyampe 1/5, tapi ini ya kalian perhitungan sendiri ya. Kalau misalnya kalian punya stop loss yang lebih ketat ya, nanti di bawah seperti itu ya, itu boleh aja, silahkan. Jadi sesuaikan RR-nya, yang penting kalian jaga RR-nya ya. Jadi trading itu yang diutamakan tuh manajemen kita terhadap keuangannya, terhadap risknya, itu yang paling dijaga dalam trading ya. Jadi kalian tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Nah, itu untuk Medco-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia memang sudah muncul pattern-pattern yang menunjukkan dia akan reversal. Cuman pertanyaannya reversal bakal sampai mana? Terdekat mungkin saya bilang 580-an. Kemudian kalau misalnya itu bisa lebih higher lagi ya, kalian bisa ke 620, 630-an. Itu untuk Medco-nya seperti itu. Dan yang terakhir teman-temannya ini ada Friend ya. Nah, Friend ini bidangnya telco teman-teman ya, telco ya. Kalau telco seperti ini, kalau misalnya dari patternnya ini juga belum ada tanda-tanda yang bagus. Kenapa? Karena saya jujur ya teman-teman, saya itu agak nggak suka kalau ngelihat pattern reversal seperti ini ya. Karena ini menunjukkan adanya pembalikan arah harga yang kuat ya. Ini kan kalau misalnya terjadi di ujung bullish, ini namanya eksesif teman-teman ya. Jadi kalau dia muncul eksesif seperti ini ya, ini ada kemungkinan dia bisa down ke bawah ya. Entah itu dia mau bikin head and shoulder yang tapi head and shoulder ini udah pasti nggak ideal karena shoulder kanannya itu asimetris dengan shoulder kirinya. Yang kanan itu lebih kecil, kirinya lebih besar. Tapi kalian tetap bisa perhatikan ini sebagai bukan sebagai patokan ya, tapi ini sebagai gambaran aja. Kalau misalnya dia bisa break, dia punya neckline kemiringannya seperti itu, kemungkinan dia bisa down teman-teman ya. Dan itu downnya itu paling minimal kalian bisa ukur range 1/1 seperti ini ya. Kalian bisa prediksi seperti ini, oke. Nah, ini kalau kayak gini kalian bisa lihat ya seperti ini. Ini saya berdasarkan range aja ya. Jadi bisa turun ke 90-an ya. Tapi kalau misalnya kalian mau patokannya dari HNS ya misalnya ya, seperti ini akan turunnya lebih jauh lagi ya, lebih sadis lagi. Tapi saya rasa ini agak tidak mungkin ya kalau bisa turun sampai 63, agak sulit gitu ya. Kalau ke 90 atau ke 100 itu masih mungkin karena itu masih hitungannya correction. Ya, kenapa saya bilang correction? Karena kalau bisa kita ukur dari bawah ke atas, ini dia punya 618-nya itu pas di range 100 ya teman-teman, di angka 100
rupiah ya per lembarnya. Seperti itu. Jadi untuk friend seperti itu ya. Kalau misalnya dia turun ke 100 pun, kalau kita tarik dari major trendnya, itu sebenarnya masih koreksi yang sehat. Jadi kalian masih bisa entry di sebelah sana ya. Tapi kalau ke 63 tadi, saya rasa itu hampir tidak mungkin lah ya, karena itu sulit sekali untuk turun ke 63. Dia banyak melalui area-area SND teman-teman ya. Bisa aja ke 60-an, tapi prosesnya nggak akan secepat itu menurut saya kalau dia masih mau turun ke sana. Oke. Itu untuk friendnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah semua yang kalian request, saya sudah bahas. Sekali lagi teman-teman ya, ini saya bukan financial advisor, jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian entah itu tentang referensinya, tentang tips and triknya, kalian sesuaikan dengan money management dan trading management kalian ya, dan juga kalian harus tahu resikonya supaya kalian bisa trading dengan bijak ya. Ingat teman-teman, apapun yang kalian lihat di internet, tetap kalian tuh harus mirroring ke diri kalian sendiri. Jadilah trader yang bijak, jangan sampai kalian hanya memakan mentah-mentah apa yang orang lain katakan. Tetapi yang benar itu menurut saya kalian mengambil informasi, kalian filtering, kalian saring ya, terus kemudian kalian pelajari ulang supaya kalian bisa berkembang menjadi seorang trader. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indeks Sita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga tadi gue sudah bahas, kalian semua punya request ya. Jadi semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini atau bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini teman-teman ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, kalian jadi jangan transfer-transfer. Dan juga perlu diingat teman-teman, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, baik itu tips and trick maupun yang namanya referensi, kalian harus tahu resikonya dan kalian sesuaikan dengan money management kalian supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kiranya membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, termasuk itu sahamnya. Kemudian kalau misalnya berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, itu kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.